Ya, oke. Review gue kali ini gue akan bahas salah satu ayam dari brand yang gue yakin kalian semua belum pernah dengar karena gue juga belum pernah dengar. Dia namanya adalah Inawaken. Ini kalau gue bacanya salah, koreksi ya. Soalnya nih I-nya gede, nih A-nya gede. Jadi gue bilangnya Inawaken gitu. Inawaken Down. Nah, ini kayaknya serinya namanya Down MS. Cuma gue nggak tahu pemenggalannya, kayaknya ini brandnya Inawaken tapi serinya Down MS. Dia punya konfigurasi single dynamic driver. Faceplate-nya kayak gini ya. Menurut gue keren, nanti kita akan lihat langsung. Jadi langsung akan kita bahas. Oh ya, sebelumnya gue terima kasih dulu buat Kuping Sensi yang udah minjemin gue ayam ini untuk gue review secara jujur ya. Jadi gue review kalau misalnya bagus gue bilang bagus, kalau jelek gue bilang jelek. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi si Kuping Sensi ini adalah salah satu toko di online ya, ada di Tokopedia salah satunya. Dia ngejual berbagai macam ayam nih, ada berbagai macam barang audio, ayam, DAC, kabel, terus habis itu eartips dan lain-lain. Kalian bisa cek aja di Tokopedia, sellernya baik banget, adminnya baik banget, lu bisa tanya apa aja dan nanti akan dibantu gitu ya. Pokoknya orangnya oke lah gitu. Ya, terima kasih Kuping Sensi. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita akan membahas dari sisi kunci dulu tabnya. Oke. Kita akan bahas dari sisi unboxingnya dulu ya. Ini boxnya di belakangnya ada spesifikasi teknisnya kayak gini, ada gambar graf frekuensinya juga. Kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan tuh. Nah, terus habis itu ini harganya kurang lebih 700 ribuan. Sebenarnya untuk 700 ribuan secara unboxing sih ya cukup aja lah ya. Nggak yang wah-wah banget tapi nggak kurang-kurang banget juga gitu. Yang pasti ini oke lah, cukup lah untuk secara unboxing. Nah, untuk aksesorisnya sendiri sebenarnya menurut gue lumayan oke. Ini ntar ada ayamnya ya, udah gue ambil, ntar kita akan bahas. Terus ini ada kitabnya yang gak akan pernah gue baca. Terus di sini itu dia ada carrying case-nya, nah, cuma carrying case-nya udah gue ambil, nanti gue akan kasih lihat ke kalian. Nah, terus di sini ada ear tips nih. Ini ear tipsnya ada dua jenis. Yang pertama dia yang payungnya panjang gini ya, yang payungnya tinggi lah bisa dibilang. Ini dia narrow bore, atau bornya lebih kecil. To be honest, ini gue ya bahannya sebenarnya standar aja, tapi gue kurang gitu suka sih sebenarnya. Agak terlalu nozzle-nya agak terlalu apa ya, bahannya kurang begitu nyaman lah menurut gue untuk bahan si bornya ya yang nempel ke nozzle. Kemudian yang satu lagi ini ear tipsnya mirip tapi dia ini lebih ke wide bore gitu. Nah, gue lebih suka yang ini, tapi memang secara bahan ini nggak nothing spesial, tapi overall menurut gue ini udah more than enough untuk entry level lah ya. Tapi sayangnya karena kuping gue gede, size-nya nggak ada yang muat ke gue lebih pengen yang agak lebih gede gitu. Tapi harusnya kalau yang kupingnya normal-normal aja size-nya nggak ada masalah sih. Nah, ini sebenarnya tempat kabel, tapi kabelnya gue ambil, jadi ntar kita akan lihat langsung aja ya. Ntar gue rapin dulu. Ini sebenarnya untuk rentang harga 700 ribuan, selain boxnya juga cukupan aja ya, karena dibanding ayam dengan harga serupa, ini sebenarnya dibilang spesial sih enggak, dibilang di bawah juga enggak gitu. Nah, ini kita akan langsung bahas si ayamnya. Ini di ayamnya ya. Ini si carrying case-nya. Menurut gue ini carrying case-nya oke banget ya. Dia nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede juga. Dan ini tebel, maksudnya kaku gitu. Jadi benar-benar kuat gitu. Gue suka. Jadi dia nggak apa ya, size-nya pas lah menurut gue. Enak banget. Untuk rentang harga segini juga enak gitu. Nah, di sini sih ayamnya, ini dia ada ear tips yang paling gede yang gue ambil, tapi tetap nggak masuk di kuping gue. Bukan nggak masuk ya, maksudnya fittingnya nggak nyaman lah gitu di kuping gue, karena gue lebih prefer yang lebih gede lagi gitu. Nah, ini kita bahas dari kabelnya dulu deh sebelum kita ke ayamnya. Ntar dulu, mana sih jacknya? Oh, ini dia jacknya. Jadi dia dikasih jack yang 3,5 mm ya, 3,5 mm kayak gini. Ini menurut gue sih ya cukup aja ya buat ngedrive ayam ini, dia nggak perlu balance banget untuk secara power. Kemudian dia kabelnya 2 braided. Ini kabelnya mengingatkan gue sama kabelnya si Sifga Kue nih, Sifga Kue apa Q sih? Ya pokoknya kalau lihat review video gue soal si Sifga tuh mirip-mirip kayak gini lah kabelnya. Cuman ini lebih tipis dikit rasanya lebih tipis dikit dan lebih shiny warnanya menurut gue ya. Kayak ada metal-metalnya gitu. Kalau yang itu dia shiny-nya kayak lebih ke putih banget gitu. Terus dia ini konektornya 2 pin. Sebenarnya secara kabel sendiri menurut gue untuk kualitasnya ya oke aja ya gitu. Nggak ada yang nothing spesial lah untuk harga 700 ribuan. Nah, kemudian kita bahas dari sisi si ayam ini langsung ya ke apa namanya? Ke bodinya lah. Dia untuk konfigurasi single dynamic driver menurut gue ini nggak terlalu tebel ya. Ya dibilang tebel sih tebel, cuman maksud gue nggak sampai yang wah banget gitu.
Dia bahannya kayak plastik polikarbonat gini kalau gue nggak salah namanya ya. Lumayan tebel, nyaman di kuping. Nah, memang tebelnya sih kayak tadi gue bilang ya average lah ya bisa dibilang. Tapi untuk faceplate-nya sendiri menurut gue ini cukup lebar. Jadi kalau lu punya kuping yang lubangnya agak gede, menurut gue akan nyaman untuk pakai ini. Tapi kalau misalnya agak kecil, gue rasa ini akan lebih nyembul keluar gitu. Jadi lu butuh ear tips yang lebih mengikat di kuping lu gitu ya. Karena secara panjangnya sendiri sebenarnya ini udah cukup panjang sih sebenarnya untuk secara nozzle ya. Jadi lu nggak perlu nyolok dalam-dalam banget. Even kalau misalnya ininya agak sedikit keluar gitu si bodinya ini gitu. Kemudian ini kayak tadi gue bilang nih transparan, oke aja, keren. Single dynamic drivernya menurut gue nggak gitu kelihatan ya. Biasanya kan gue lupa nama istilahnya apa tadi dia bilang. Dynamic driver IM sputter deposition, gue nggak ngerti dah. Pokoknya gitu, kayaknya dynamic drivernya beda ya. Jadi ini cukup menarik sebenarnya kalau kalian tertarik sama konfigurasi si dynamic driver yang unik ini gitu. Faceplate sendiri mirip sama yang kayak di depan kotaknya, ini kayak agak abstrak gitu, ada ungu, biru, dan lain-lain. Alasannya bawahnya in awaken. Ya overall sebenarnya secara build quality ini oke. Dia nggak terlalu berat juga dan fittingnya gue rasa akan nyaman aja gitu. Nah, gue nge-review ayam ini gue pakai mana tuh? Gue pakai ear tips si Eletech Barox yang gue punya. And then gue colok sama si Hibi Digital M300. Jadi gue nggak pakai yang neko-neko banget ya. Sama gue pakai si Vio Q15 juga kadang-kadang. Tapi gue lebih prefer kebanyakan pakai ini karena ini harganya 700 ribuan doang. Jadi gue nggak mau pakai source yang terlalu overkill gitu. Nah kita akan bahas langsung dari sisi suaranya ya. Dari sisi suaranya menurut gue salah satu deh kita bahas low frekuensinya dulu. Low frekuensinya menurut gue ini secara rumble sebenarnya impactnya nggak terlalu deep. Jadi impactnya tuh bisa dibilang malah agak dangkal menurut gue. Tapi cukup rumbling gitu ya, cukup rumbling tapi ya kayak tadi gue bilang impactnya dangkal. Jadi rumble-nya itu kayak apa ya? Gue ngerasa agak kurang pleasant lah, agak kurang menyenangkan gitu. Jadi kayak rumble itu kayak brum, udah gitu doang tuh. Kayak brum gitu kayak kan misalkan gitu kan biasanya kan bergema gitu kayak bergetar, ini enggak. Jadi kayak benar-benar dangkal aja, speednya juga cepet. Jadi lu kalau mau ngerasain rumble atau lu penyuka sub bass kayak gue rasa lu akan sedikit kurang apa ya, kurang terpuaskan lah dengan IM ini gitu. Nah, untuk mid bassnya sendiri itu menurut gua dia punya punch yang average aja, dia nggak terlalu deep, tapi yang menariknya itu adalah dia speednya cepet. Nah, ini yang menarik nih. Jadi kalau misalkan lu mungkin mau ngedengerin suara yang apa namanya double pedal atau lagu-lagu metal, menurut gue ini lumayan cocok ya gitu. Dan yang paling menarik adalah untuk IM ini adalah dia low frekuensinya tuh kayak posisinya tuh di depan banget pak. Jadi posisinya tuh di depan banget. Memang kalau secara taste gue pribadi gue kurang suka karena gue suka untuk low frekuensi itu kan yang benar-benar mengepung ini nih kayak imersif gitu tuh. Jadi kayak apa ya mengepung dalam arti dia mengelilingi suara yang lain. Tapi ini enggak. Jadi ini low frekuensi itu kerasa maju lah. Dia tetap di samping tapi maju gitu. Jadi menurut gue untuk secara positioning sendiri untuk low frekuensi gue kurang gitu suka ya karena agak terasa apa ya kayak dia kepengen banget maju kayak gue dong duluan gitu kayak seolah-olah gitu sih suara si low frekuensinya ini gitu. Kemudian oh ya secara kualitas sendiri quantity sebenarnya udah cukup bagus, cuman ya kayak tadi kalau kualitas kalau saran gue lu kalau mau ngejar rumble yang rumbling banget gitu ya yang bergetar sekali lu nggak akan kesini, tapi kalau lu mau nyari lebih ke quantity dan speed gue rasa ini cukup menyenangkan ya untuk penyuka low frekuensi. Kemudian dari sisi mid-nya sendiri, nah ini mid-nya maju banget, benar-benar maju. Sebenarnya secara secara tone itu sebenarnya dia bisa dibilang apa ya? Dia sangat airy ya. Airy-nya tuh kayak benar-benar open banget si suara vokalnya ini. Bobotnya pun bisa dibilang natural lah bobotnya. Terutama untuk low sama mid tone-nya ya gitu. Kayak bobotnya tuh kayak oke gitu. Tapi kalau misalkan ketika high, nah ini di beberapa lagu gue ngerasa dia tuh ada sedikit sibilance, ada sedikit hiss-nya yang menurut gue agak cukup mengganggu. Jadi agak nyelekit dikit, tapi menurut gue itu masih bisa ditem kalau lu pakai ear tips yang nyaman gitu, yang sesuai ya gitu. Tapi overall sebenarnya untuk vokalnya sendiri yang menarik buat gue itu adalah ini benar-benar lega dan airy banget gitu. Nah, downside-nya atau negatifnya adalah gue ngerasa timbrenya ini tidak natural. Sayangnya gitu. Gue ngerasa timbre instrumen khususnya mid ya, itu kerasa kayak plastiki gitu. Jadi gue ngerasa kayak snare drum gitu. Itu kayak suaranya tuh apa ya?
biasanya kan kalau dynamic driver tuh harusnya natural gitu. Ini tuh gue ngerasa nggak natural. Gue nggak tahu apa, mungkin apakah ini dynamic driver barunya ini yang bahannya berbeda. Mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa komen di kolom komentar ya, ntar akan gue pin. Cuman again timbrenya gue kurang suka untuk mid-nya, terutama di instrumennya gitu. Oke, kemudian untuk treble ya. Treble-nya treble-nya ini juga sama posisinya, dia maunya di depan. Jadi kayak low, mid, high itu semuanya maunya di depan tuh, kayak bang gue duluan bang, pokoknya gue dengerin gue gitu. Jadi kayak benar-benar di depan. Treble-nya ini detailnya bagus, ceringnya dapet, tapi extended treble-nya nggak panjang ya. Itu yang disayangkan itu. Powernya engaging, fun. Gue rasa untuk teman-teman yang suka treble akan lumayan suka juga IM ini. Cuma problemnya itu adalah again dia ada sedikit spike di sisi treble-nya ya menurut gue. Jadi upper mid ke arah treble-nya itu di bagian treble juga itu agak sedikit spike, yang itu gue kurang suka. Dan again lagi-lagi timbre instrumennya gue nggak suka, nggak natural gitu. Kerasa kayak apa ya, kayak kalau yang di treble ini kayak metalik gitu. Jadi kayak kalau lu tahu suara IM planar, kayak misalkan IM planar tuh kayak KZPR1, PR1 Pro, KZPR2, atau misalkan Leadsure S12 Pro, itu gue ngerasa kan masih ada timbre planarnya tuh. Nah, ini kan dibilang dynamic driver ya, tapi kerasanya tuh kayak timbre metalik gitu. Jadi suara instrumennya gue jujur gue kurang gitu suka. Ada beberapa lagu yang benar-benar gue ngerasa kayak suaranya oke, ini suaranya tidak seperti suara lagu yang supposed to be gue dengerin di beberapa IM pada umumnya gitu. Mungkin itu. Kemudian dari sisi clarity kayak tadi gue bilang ada timbre yang gue kurang suka dan ada suara hiss. Kemudian untuk soundstage-nya ini one of the widest soundstage menurut gue untuk rentang harga di bawah 1,5 jutaan bahkan. Ini lega sekali, open suaranya, bener-bener nyaman untuk dari sisi soundstage-nya ya, mungkin kalian akan sangat suka banget. Cuman ini downside paling terparahnya lah ya menurut gue dari semua sisi tonalnya. Mungkin tonalnya kalian masih bisa terima, apalagi kalau kalian suka suara yang fun dan energik. Tapi menurut gue yang paling downside-nya itu adalah di sisi imaging-nya gitu. Nah, dari sisi imaging-nya kayak tadi gue bilang, karena dia positioning itu semuanya kepengen di depan, gue ngerasa kayak flat gitu loh. Jadi flat itu dari sisi imaging untuk separasinya ya, itu benar-benar flat. Gue nggak ngerasa dinamika dari instrumen tuh yang berlapis-lapis, itu tuh gue nggak ngerasa. Jadi benar-benar kayak lagu tuh berjejer tapi agak cembung dikit gitu, kayak posisinya tuh agak dikit gitu ya. Nah, sedangkan yang bagus itu kan dia ada soundstage itu ada kedalamannya ya, ada depth-nya gitu. Jadi positioning-nya tuh kerasa, layering-nya tuh bagus gitu. Lu ngerasa lu bisa menggambarkan apa ya, kayak posisi dari sebuah lagu ketika dimainkan tuh jelas gitu. Nah, ini tuh enggak. Jadi bener-bener pas di depan aja gitu, kayak semuanya mau nonjol gitu. Mungkin kalau yang paling mirip itu adalah yang mungkin gua kasih perumpamaan yang paling gampang ya, kayak si siapa tuh namanya? Origin, Tanjim Origin. Itu kan kalau kalian lihat review gue, dia kan memang flat juga tuh di belakang, tapi dia vokalnya di depan, Pak. Jadi gue masih ngerasa kayak memang ini orang yang nyanyi di depan dengan suara yang sangat merdu gitu ya kan. Memang Origin vokalnya mantap banget, tapi instrumennya tuh mengiringi dengan baik. Nah, kalau ini tuh enggak, ini tuh kayak semuanya di depan gitu, kayak mau pokoknya gue duluan gitu. Nah, ini yang gue kurang gitu suka di IM ini secara imaging. Mungkin ketika lu ngedenger ini gue akan ngerasa lebih sedikit capek kayak tadi gue bilang, mungkin karena rebutan itu ya. Tapi kalau lu memang suka IM yang bener-bener semangat, yang ayo, nah kayak gitu, tanpa adanya yang si instrumen separasinya tadi, ya lu mungkin menurut gue fine aja pakai ini. Kemudian untuk ear tipsnya sendiri, saran gue kayak tadi gue bilang, ini ada hiss dikit, jadi mungkin lu bisa pakai ear tips kayak Panel Liqueur. Menurut gue ini udah lebih oke. Lu jangan pakai ear tips yang terlalu technical atau yang balance kayak misalkan Eletec Barox, menurut gue jangan. Jadi Panel Liqueur menurut gue udah oke. Kemudian untuk source-nya sendiri, padahal ini source-nya lebih ke arah vokal ya, tapi tetap aja menurut gue nggak gitu nolong. Jadi mungkin kalau saran gue, lu bisa yang ke arah lebih analog. Kalau lu punya Mojo 2 kayak gue, lu bisa coba pakai Mojo 2, ini akan sedikit lebih menyelamatkan. Tapi tetap kalau masalah imaging tuh agak sulit sih menurut gue. Jadi ya kayaknya gue nggak mau, untuk source gue agak sulit lah untuk nyaranin gitu ya, yang kira-kira bisa nyelamatin imagingnya. Kemudian yang ketiga, untuk kabel sendiri, tuh biasa sekarang ini harganya 700.000. Kalau gue nyaranin bang pakai Lavender 6, kayak boy, Lavender 6 harganya 8 juta, 10 juta gitu. Kayak ini aja harganya cuma 700 ribuan, kayak mending lu ganti IM gak sih gitu. Jadi kayak tuh biasa gue nggak nyoba rolling kabel karena menurut gue akan terlalu overkill, jadi mending menurut gue ganti IM-nya aja. Mungkin itu aja review dari gue.
Kalau kalian ada yang nggak setuju ya terserah kalian lah ya. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik, saran segala macam ketika di kolom komentar, like, comment, subscribe. Kalau kalian suka, kalau kalian nggak suka ya subscribe aja lah ya biar gue semangat dikit. Itu aja. Don't forget trust your own ears. Goodbye everyone.